Jay yang sudah kembali ke hotel menatap kesal dengan story Gavin yang baru saja dia lihat. Gimana gak marah coba istrinya kalau Gavin sengaja memasang story begitu, bahkan Anissa juga mengirim foto itu untuk dia. Lama gak potong gaji rupanya, sialan yang satu ini. Maki Jay dengan kesal. Bos, kenapa Anda memanggil saya? Tanya Gavin masuk ke kamar bosnya. Sialan kamu Gavin. Teriak Jay membuat Gavin langsung menutup kedua kupingnya. Buff. Jay melempar bantal ke arah Gavin. Dia sangat kesal, takut saja nanti istrinya merajuk berkepanjangan. Cari tiket penerbangan sore ini. Pekerjaan kita sudah selesai juga. Ucap Jay dan Gavin menganggukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian Jay dan Gavin sudah tiba di Bandara Indonesia. Saat ini keduanya sudah di dalam mobil dan meluncur menuju rumah. Apa-apaan ini Gavin? Kenapa rumah gelap semua, padahal gak ada pemadaman listrik, gak mungkin Bikwati gak bayar listrik. Ujar Jay. Karena sampai depan pintu gerbang masuk pun lampunya mati semua. Ini kenapa pintu gerbang gak dikunci? Heran Jay, karena melihat Gavin membuka sendiri pintu gerbangnya. Mobil itu perlahan masuk dan berhenti di depan rumah besar Jay itu. Jay dan Gavin masuk sambil menyalakan senter ponselnya, pintu rumah tadi juga tidak dikunci jadinya mereka berdua masuk dengan gampang. Sayang, Mas pulang. Teriak Jay karena rumah terasa horor gelap begitu. Bahkan rumah sangat sunyi seperti tidak ada penghuninya. Gavin apa itu? Tunjuk Jay ke arah cahaya yang berlalu dengan cepat tadi. Setelah senter diarahkan ke tempat itu sudah tidak ada apa-apa lagi. Yang mana bos? Gak ada apa-apa. Ucap Gavin. Ini bibi pada kemana? Mamang di depan juga gak ada kan, tadi? Gavin mengangguk. Jay ingin naik tangga namun dia mengurungkan niatnya lalu menarik Gavin untuk menemaninya ke lantai atas. Tiba-tiba lampu ruang tengah menyala, membuat mereka berdua menoleh, namun lampunya mati menyala dan mati menyala terus seperti itu. Bos, kita ini perasaan gak syuting horor deh, tapi kenapa rumah Anda macam tempat film horor aja? Celetuk Gavin dengan wajah yang sedikit takut. Matamu syuting horor? Gak ada segala setan di rumah ini, saya yakin ada yang mau ngerjain saya. Kesal Jay. Mana mungkin seorang Jay yang berwibawa itu penakut. Gavin menarik bosnya turun ke bawah dan berjalan menuju saklar lampu yang ada di tembok pembatas dapur. Kalau lampunya menyala mati, berarti gak mati lampu ya Vin, buruan jalannya. Kesal Jay, karena melihat Gavin yang berjalan seperti ketakutan karena sangat pelan. Bos Anda yakin di rumah ini tidak ada setannya? Tanya Gavin menghentikan langkah kakinya. Jay berdecak kesal karena Gavin malah berhenti menahan tangannya. Kamu tunggu di sini aja, biar saya saja yang melihat saklar lampunya. Jay mengatek saklar, lampu ruang tengah seketika menyala membuat Jay bernafas lega. Blam! Jay melotot, karena lampunya tiba-tiba mati lagi. Dia berbalik menatap ke arah tembok tempat saklarnya tadi namun dia tidak ada melihat siapapun di dapur itu. Apa ia setan yang mematikan lampunya? Heran Jay. Jay membelalakan matanya, karena tiba-tiba ada Mbak Kunti berdiri di depannya. Namun dia tersadar karena tidak mungkin setan yang menginjak lantai. Wuss! Dengan gerakan cepat Jay menarik rambut Kunti itu yang ternyata hanya wig karena rambutnya copot dari kepalanya. Dan baju Kunti itu Jay tahan karena ingin kabur. Ciko sialan. Pekik Jay, karena dia mengenal gaya rambut orang itu walaupun dandanan di mukanya seperti Kunti. Dedi. Happy birthday. Pekik Alea yang keluar bersama yang lainnya dan lampu juga langsung menyala semua. Jay mengusap keringat di dahinya karena sebenarnya dia dari tadi juga takut,
namun ditahan dan memperlihatkan keberaniannya. Jay langsung duduk di lantai menetralkan detak jantungnya. Dia juga sempat mengira kalau Chico tadi benar-benar Kunti. Untung saja dia mengeluarkan keberaniannya untuk menarik rambut Kunti jadi-jadian itu. Untung Dedi gak mati jantungan, ujar Jay sambil berdiri lalu memeluk istrinya. Dedi, lilinnya mau meleleh, nanti lagi peluk Momi. Sekarang Dedi harus tiup lilin dan buruan potong kuenya, ucap Ale, karena tidak sabar ingin mencicipi kue yang kelihatannya enak itu. Jay terkeker lalu mengecup pipi kedua anaknya. Dia berdoa sebentar lalu meniup lilinnya. Terima kasih, karena surprise kalian sangat berhasil, hampir membuat Dedi jantungan, ucap Jay sambil terkekeh mencubit pipi putrinya yang langsung mencolek kue itu. Semua ini adalah usul dari Om Afin. Dia memberi usul yang bagus untuk memberikan surprise ulang tahun Dedi. Momi awalnya mau marah tapi Om Afin bilang kalau perempuan itu juga tidak Dedi hiraukan. Tapi Momi harus pura-pura marah sama Dedi dan Ale juga sama harus marah-marah sama Dedi, ucap Alea membuat Jay menatap nyalang asistennya. Gavin langsung pura-pura membuang muka daripada ditatap horor oleh bosnya. Terus mana hadiah buat Dedi? Jay menengadahkan telapak tangannya meminta hadiah kepada anak istrinya sambil menaik turunkan kedua alisnya. Plak! Alea malah memukul telapak tangan dadinya. Kebalik Dat. Seharusnya kami yang meminta hadiah, karena Dedi pulang dari luar negeri. Kami mana ada waktu buat cari hadiah Dat, kami yang menanti hadiah dari Dedi. Mana hadiahnya Dat? Sekarang Ale yang menengadahkan telapak tangannya. Bahkan dia menarik tangan Alvin agar menengadahkan telapak tangannya juga. Jay mengambil paper bag di samping sofa lalu menyodorkan untuk Ale dan Alvin, membuat keduanya berbinar senang. Terima kasih Dat, sayang Dedi banyak-banyak. Ale mencium pipi Dedinya. Alvin pun melakukan hal yang sama. Jay tersenyum senang karena dicium oleh kedua anaknya. Mominya nanti aja, di dalam kamar, ucap Jay tersenyum tengil. Mereka yang para jomblo hanya bisa memutar bola matanya malas, karena paham maksud Jay. Apa kalian semua tidak ada niat mengucapkan selamat kepada saya? Tanya Jay, sangat suka sekali memaksa orang. Selamat ulang tahun bos. Semoga panjang umur diberikan kesehatan terus, sayang sama anak istri dan makin banyak anak biar makin banyak rezeki. Jangan lupa gaji kami selalu dinaikkan dan bonusnya jangan lupa juga, ucap Rachi tersenyum tengil. Amin, ucap Gavin dan 3 bodyguard lainnya. Jay menatap datar mereka semua, ujung-ujungnya minta dinaikin gaji dan bonus. Doain itu yang ikhlas. Kalau ujung-ujungnya bonus mending doanya dalam hati aja, dengus Jay. Jay duduk mendekati istrinya, lalu mengecup-kucup kepala perempuan itu sambil mengusap perutnya karena Jay merindukan mereka. Ehem Gavin dan yang lainnya pura-pura batuk untuk menyadarkan Jay. Ingat tempat bos, kesal Gavin. Mereka para laki-lakinya langsung bubar, membawa potongan kue itu yang banyak itu. Lebih baik mereka ngopi di belakang walaupun sudah larut malam. Karena sudah pastinya besok mereka dikasih libur oleh bosnya itu. Jay dan anak istrinya masuk kamar dan tidur, karena sudah larut malam juga. Ale dan Alvin masuk kamar mereka dan tidur, tapi tidak lupa menyikat gigi dan mencuci tangan serta kakinya seperti biasa. Abang gak buka tas itu dulu. Tunjuk Ale ke paper bag yang diberikan oleh Dedinya tadi. Besok aja Al, abang ngantuk banget, besok kita juga harus sekolah, ucap Alvin. Ale mengangguk lalu masuk selimut juga seperti abangnya di ranjang sebelah. Sedangkan di kamar Jay, dia nampak mandi karena sangat gerah akibat berkeringat, walaupun bukan bekerja di bawah terik matahari. Garis bawah,
Jae menggantungkan ucapannya, karena melihat istrinya sudah tidur sampai ke Korea sana, mulutnya saja sampai sedikit terbuka, mungkin kelelahan dan sangat mengantuk dari tadi. Kap. Jae mengecup kening lalu berpindah ke perut istrinya. Terima kasih surprise-nya sayang, kamu pasti capek banget, maafin mas yang tidak paham dari tadi, seharusnya kamu tidak perlu membuat surprise di malam hari begini apalagi tengah malam, kasihan kamu dan anak-anak yang sampai menahan kantuknya gitu. Ucap Jae sambil mengusap surai istrinya sambil tersenyum kecil. Lama-lama kamu jadi mirip Ale juga sayang, seperti ikan buntal hehe, mungkin karena ada anak-anak kita di dalam perut ini, tapi mas akan tetap cinta seperti apapun bentuk badan kamu ibu yang terbaik untuk anak-anak kita, perempuan di luar sana tidak ada tandingannya dengan kamu. Jadi kamu tidak perlu khawatir kalau aku bakal tergoda dengan perempuan lain, kamu dan mereka ibarat langit dan bumi sayang. Kamu begitu sempurna di mata aku, kamu mengandung anak-anak kita dan nanti kamu akan melahirkan mereka juga penuh perjuangan, aku gak akan pernah menyia-nyiakan kalian sayang, bisik Jae di telinga istrinya. Almarhum mominya Ale dan Alvin juga perempuan sempurna, mas selalu mendoakan dia agar tenang di alam sana, dan mas berharap kalau dia juga selalu mendoakan kebahagiaan kita sekeluarga. Bisik Jae lagi. Dia merebahkan badannya lalu tidur sambil memeluk perut istrinya dengan pelan. Pagi hari Ervan bangun dengan wajah yang sumringah, melebihi dapat rezeki nomplok. Untung saja di rumah tidak ada Gavin. Coba kalau ada, sudah pastinya Ervan bakal diledek adiknya itu. Gavin memang belum menikah tapi tentu saja dia paham, kenapa muka seseorang bisa sumringah padahal sedang tidak mendapatkan rezeki nomplok. Baby Saka bentar lagi punya papa nih. Nanti mama kamu naik pelaminan kamu bakal sama tante kamu seharian. Ucap Ervan sambil mendekati muka Saka, padahal bocah itu sedang tidur tapi entah kenapa Ervan sangat suka melihat wajah teduh keponakannya itu. Doain ya bang, seminggu lagi, tapi aku udah gugup dari sekarang. Ucap Sahra. Ya undangan pernikahan dia dan Gaksra sudah disebar untuk orang-orang yang dikenal. Abang selalu doain yang terbaik untuk kebahagiaan kamu dan Saka. Balas Ervan membuat Sahra tersenyum, dia begitu bahagia memiliki dua orang abang yang begitu menyayanginya. Jae sedang berbicara di telepon dengan orang di seberang sana. Jadi dia diselingkuhin suaminya. Jadi dia adalah keponakan almarhum ibu saya, artinya dia adik sepupu saya juga, berikan pelajaran kepada suami brengseknya itu. Ucap Jae dingin lalu mematikan sambungan teleponnya. Anissa dari tadi hanya diam menyimak, dia menatap manik mata suaminya yang begitu mengkhawatirkan adik sepupunya itu. Jadi dia benar-benar adik sepupu kamu mas? Tanya Anissa pelan dan Jae menganggukkan kepala. Kenapa Apa kamu cemburu? Tanya Jae pelan namun Anissa hanya menggeleng kepalanya lemah. Padahal dalam hatinya sedikit cemburu karena beberapa hari ini suaminya sibuk dengan anak buahnya yang terus mencari data siapa Asifa itu. Asifa sering main ke rumah dan bahkan Ale terlihat nempel dengan perempuan itu dan jarang berinteraksi dengan Anissa. Apakah Anissa boleh cemburu dan iri melihat kedekatan putrinya dengan tantenya itu, walaupun Anissa tahu dia sangat salah karena cemburu dan iri kepada sepupu perempuan Jae itu. Beberapa hari kemudian Anissa menyiapkan seragam untuk si kembar seperti biasa dan membangunkan mereka. Ale, apa Ale nanti mau ikut Momi ke rumah nenek? Tanya Anissa pelan. Namun bocah itu menggeleng kepalanya. Nanti Ale mau berkunjung ke rumah Dita Mom, sama abang juga, katanya Tante Asifa kangen sama kami. Jawab Ale. Akhirnya Anissa hanya mengangguk pelan dia menatap sendu kedua anaknya. Anissa mengantar suaminya berangkat kerja, tidak lupa untuk mencium tangan laki-laki itu sebentar dan sang suami mencium keningnya. Mas, apa hari ini kamu pulang cepat?
Aku ingin berkunjung ke rumah ibu, ucap Anissa sambil tersenyum kecil. Mas gak tahu pasti sayang, karena Asifah meminta aku untuk membantu dia mengurus berkas perceraiannya dengan suaminya itu dan Mas membantu dia menemui pengacara. Ucap J pelan. Kenapa gak minta sama anak buah kamu aja Mas? Asifah gak mau, karena mereka adalah orang asing dan dia gak mengenal mereka. Dia merasa lebih leluasa berbicara dan minta tolong sama aku karena aku adalah abang sepupunya. Ucap J pelan sambil mengusap kepala istrinya dengan sayang. Anissa menatap mobil suaminya yang perlahan hilang melewati pagar rumah. Si kembar sudah berangkat juga sebelum dedinya tadi. Anissa kembali ke kamar sambil mengusap air matanya yang jatuh. Entah kenapa dia sekarang merasa kesepian. Dia merindukan celoteh manja Ale dan Alvin yang selalu minta peluk dengannya. Anissa jadi membayangkan kalau Alea dan Alvin selalu meminta pelukan dengan Asifah yang adalah tantenya. Siang harinya Anissa ke rumah orang tuanya dengan perasaan hampa. Biasanya Ale dan Alvin selalu ikut dengannya. Assalamualaikum, setelah mengucapkan salam Anissa tersenyum manis. Waalaikumsalam, mana cucu ibu? Tumben mereka gak ikut. Ibu kangen sama mereka, ucap Ibu Yanti pelan. Mereka mengunjungi rumah tantenya, jawab Anissa sambil tersenyum kecil. Ibu gimana jualannya, laris? Alhamdulillah, selalu lancar seperti biasanya, jawab Ibu Yanti. Anissa mengulaskan senyumnya mendengar kalau jualan ibunya selalu habis. Sore hari setelah mandi, Anissa duduk di atas kasur sambil menatap kosong ponselnya. Apa Ale dan abang masih di rumah tantenya? Gumam Anissa pelan, karena bodyguardnya itu tidak ada menelpon Anissa. Biasanya mereka menelpon menanyakan keberadaan Anissa. Ponsel Anissa tiba-tiba berdering. Dengan semangat 45 dia menjangkaunya di atas meja, namun tiba-tiba wajahnya kembali sendu. Karena tadinya dia mengira yang menelpon itu adalah sang suami ataupun si kembar, tapi ternyata adalah Cinta. Assalamualaikum Nis, gimana kabar kamu? Tanya Cinta. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Cin, apakah kalian masih lama di luar negeri? Tanya Anissa pelan. Dakan dan Cinta sedang liburan ke luar negeri, karena Dakan cuti selama 2 minggu. Mungkin beberapa hari lagi, kami tentu tidak akan melewati pernikahan Sahra dan Gaskra. Tumben gak ada suara Alea dan Alvin. Suara Cinta terdengar sangat excited sekali menanyakan Alvin dan Ale. Mungkin perempuan itu kangen juga dengan dua keponakannya itu. Aku lagi di rumah ibu. Mereka tadi siang gak ikut karena ke rumah Mbak Asifah, jawab Anissa pelan. Pantas aja, biasanya suara cerewet Ale yang selalu kedengaran, ucap Cinta di seberang sana. Cinta tentunya sudah tahu, karena Jay sudah mengabari Dakan kalau Asifah adalah sepupu mereka. Nis, muka kamu kok muram banget, aku perhatikan, kamu ada masalah? Tanya Cinta pelan. Enggak kok, aku cuman rindu sama kamu aja. Bohong Anissa. Setelah panggilannya berakhir, Anissa makan malam bersama dengan keluarganya. Dia sudah mengirim pesan untuk suaminya kalau dia meminta jemput, karena sopir di rumah mereka tadi siang izin pulang kampung setelah mengantar Anissa ke rumah orang tuanya itu. Apa kamu menginap? Gak baik hamil besar tapi pulang udah malam gini, ucap Ibu Yanti. Anissa bingung, takut saja Ale dan Alvin mencarinya ketika di rumah nanti. Setelah makan malam, ternyata Anissa dijemput, tapi bukan dijemput oleh suaminya melainkan dijemput oleh Raci. Maaf Nyonya, Tuan tidak bisa menjemput Anda karena Tuan kelelahan setelah mengurus kepindahan rumah Nyonya Asifah, ucap Raci. Pindah rumah? Memangnya Mbak Asifah membeli rumah baru? Tanya Anissa pelan. Raci melirik sekilas majikannya itu di jok belakang lewat kaca spion.
Apa Anda tidak tahu Nyonya? Kalau Pak Bos membelikan rumah untuk Nyonya Asifa. Ucap Raci dan Anissa menggeleng pelan. Tumben suaminya tidak memberitahu dia, biasanya apa-apa Jay selalu memberitahu dia walaupun itu hal kecil. Apa kamu takut kalau aku tidak setuju Mas? Aku tidak masalah kamu melakukan hal apapun. Tapi setidaknya beritahu aku dan aku tidak keberatan karena itu adalah hak dan uang kamu. Tapi aku seperti tidak ada artinya sekarang di mata kamu. Batin Anissa menatap sendu jalanan yang dihiasi lampu malam.